Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah dan yang kami hormati kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka konsolidasi DKD Desa dan pemerintah desa. Semoga pertemuan kita pada hari ini nanti benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua dalam rangka menumbuh kembangkan desa di desa kita masing-masing, sehingga benar-benar bisa memberikan peningkatan pendapatan asli desa dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menambah dan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Heri di depan tadi terkait dengan konsolidasi DKD, bahwa benar apa yang sudah disampaikan Pak Heri. Faktual yang disampaikan Pak Heri itu yang kemudian menjadi salah satu dasar atau latar belakang terselenggaranya acara ini. Jadi setelah beberapa monat yang dilakukan oleh Kabupaten DPMPD bersama dengan P3MD, didapatkan di lapangan memang banyak BKD, Desa dan pemerintah desa belum ada sinergisitas kinerja. Jadi BKD masih jalan sendiri-sendiri sebagaimana biasanya. Desa juga belum sama sekali terlibat di dalam proses operasional BKD, baik di dalam proses pengendalian maupun pengawasan. Begitupun pemerintah desa juga masih banyak yang pasif, belum proaktif. Jadi ketika melihat kondisi yang faktual bahwa BKD dan desa itu belum sinergis, pemerintah desa dan hal ini Pak Kades masih belum banyak kegiatan-kegiatan atau inisiasi terkait dengan sinergisitas antara BKD dan desa. Dan oleh karena itu pertemuan kita pada hari nanti setidaknya menjadi awal atau entry point bagi kita semua, khususnya desa-desa, untuk bersama-sama mencoba mengkonsolidasikan BKD, desa dan pemerintah desa sehingga tercipta gagasan dan misi bersama untuk saling mendukung, saling bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu yang perlu kita sampaikan bahwa setelah dicabutnya izin usaha, tetapi sebelum ke sana, terlebih dulu saya sampaikan bahwa JTU-nya nggak ada yang hadir ya, JTU belum ada yang hadir ya. BKD sebenarnya itu sudah menjadi unit usaha desa itu sejak diterbitkannya Perdes transformasi tentang BKD menjadi unit usaha desa. Jadi BKD itu sudah menjadi unit usaha desa sejak diterbitkannya Perdes transformasi BKD menjadi unit usaha desa. Adapun kemudian proses cabut izin usaha BPL dari OJK kepada BKD itu sudah dilakukan dan sudah terbit pada awal tahun 2020. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka sesungguhnya setelah BKD ini menjadi unit usaha desa, maka sesungguhnya BKD itu sudah harus merujuk kepada desa sebagai induk kelembagaannya. Jadi kemudian setelah dicabutnya izin usaha dari OJK, maka BKD sudah tidak lagi bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan kepada OJK dan lain sebagainya, termasuk informasi dan sebagainya. Ya. Kemudian OJK juga tidak lagi bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BKD. Nah, kemudian BKD itu harus bertanggung jawab kepada siapa? BKD bertanggung jawab kepada desa. Jadi laporan BKD sudah kepada desa. Yang berhak melakukan pembinaan terhadap BKD adalah desa, pemerintah desa, dan bupati melalui DPMPD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan konsolidasi BKD ini dapat kita pilah menjadi dua, yaitu konsolidasi kelembagaan dan konsolidasi keuangan.
Konsolidasi kelembagaan yang pertama menyampaikan, menginformasikan kedudukan BKD ini benar-benar menjadi bagian dari kelembagaan Bum Desa. BKD adalah salah satu unit usaha Bum Desa yang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Bum Desa. Segala aturan yang ada di BKD itu sudah harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Bum Desa. Seingat kami pada saat proses transformasi kemarin itu sudah diterbitkan melalui SK Bapak Kepala Desa terkait dengan SOP unit usaha BKD. SOP itu sesungguhnya sudah harus dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang ada kalau di tingkat kabupaten dengan Perda dan Perbum sampai dengan Perdes yang ada di desa. Dan regulasi itu yang kemudian atau SOP itu yang kemudian menjadi pijakan atau pedoman yang harus dihukumi bersama oleh pengurus BKD. Jadi BKD tidak lagi kemudian boleh setor iuran kepada asosiasi BKD di tingkat kabupaten yang lama, asosiasi yang lama. Jadi kalau misalnya masih ada BKD yang setor ke asosiasi BKD yang lama, ya mohon dihentikan. Kemudian terkait dengan struktur BKD, strukturnya sudah harus pakai struktur pada saat transformasi kemarin. Jadi kalau dulu BKD itu pengurusnya ada komisi 1, komisi 2, dan kepala operasional atau CTU, sekarang strukturnya sudah manajer, sekretaris, dan bendahara. Harus disesuaikan dengan sana. Jadi manajer, sekretaris, bendahara, dan karyawan. CTU itu diakomodir menjadi karyawan, tidak lagi sebagai CTU juru tata usaha. Jadi sudah di karyawan sudah ada tupoksinya sendiri di SOP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua adalah konsolidasi keuangan. Konsolidasi keuangan ini terkait dengan pelaporan keuangan. Laporan keuangan itu minimal di BKD ada laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan insidental. Nah, laporan, baik laporan bulanan ataupun laporan tahunan ke akhir tahun, itu minimal memuat tentang laporan neraca usaha, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan neraca itu adalah laporan keuangan BKD yang menginformasikan tentang jumlah dan posisi aset BKD. Jadi total jumlah aset BKD, aktifannya berapa dan pasifannya berapa. Aktiva itu kekayaan itu yang ada di rekeningnya berapa, kemudian yang ada di kasnya berapa, yang ada di piutangnya berapa, dan yang berupa inventaris berapa. Kemudian kalau terkait dengan pasifa itu modal sampai dengan tutup buku akhir tahun, ya, sampai dengan hari ini itu modalnya berapa, kemudian hutangnya, misalnya punya hutang kepada BKD yang lain, itu jumlahnya berapa, kemudian laba ditahan berapa dan laba tahun berjalannya berapa. Itu terkait dengan laporan neraca. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menginformasikan tentang jumlah pendapatan sampai dibandingkan dengan jumlah biaya operasional BKD. Kemudian laporan perubahan modal terkait dengan informasi terkait dengan modal yang dimiliki oleh BKD, modal awal sampai dengan modal hasil usaha atau pertumbuhan modal. Dan kemudian yang terakhir menginformasikan tentang arus kas, seberapa jumlah kas masuk dan kas keluar yang selama ini dikelola oleh BKD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kalau dulu BKD itu yang diinformasikan laporan keuangannya hanya berupa neraca, laba rugi, dan kolektibilitas, sekarang sudah harus berbeda. Kalau dulu laporan BKD itu dibikin triwulanan per 3 bulan sekali kepada OJK, sekarang
BKD sudah harus bikin laporan setiap bulan. Jadi setiap bulan BKD harus bikin laporan tutup buku akhir bulan, dan nanti setiap tahun tutup buku akhir tahun. Jadi kalau dulu BKD itu laporannya itu hanya 4 sampai 6 lembar saja. Sekarang nanti laporan keuangan sudah harus lengkap. Mulai dari buku bank, buku kas, laporan laba rugi, laporan neraca, daftar inventaris, biaya digunakan, dan daftar modal, laporan arus kas dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan ke sana, sudah dipersiapkan aplikasi yang nanti bisa membantu teman-teman BKD di dalam menyusun laporannya. Jadi konco-konco BKD nanti tinggal memasukkan atau menginput buku bank sama buku kas, sudah ngeling ke neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi lebih gampang dan lebih ringan. Terus kemudian yang selanjutnya yang perlu kami informasikan, sudah harus ada kemudian terkait dengan konsolidasi itu pergeseran beban tanggung jawab dari bendahara yang lama kepada bendahara yang baru. Ya, bendahara yang baru. Kalau bendaharanya masih sama ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian harus ada pergeseran beban tanggung jawab dari JTU kepada pengurus BKD yang baru. Jadi kemudian yang mengelola keuangan itu harus bendahara, yang pegang uang itu bendahara, yang melakukan pencatatan setiap tindakan transaksi keuangan sudah harus bendahara BKD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian yang perlu kita sampaikan sebagaimana yang tadi diwanti-wanti sama Pak Heru dan Pak Heri terkait dengan serah terima BKD. Jadi sesungguhnya itu proses transformasi BKD sampai dengan serah terima itu harusnya sudah selesai pada saat transformasi yang kemarin. Tetapi faktual di lapangan, karena ribetnya proses transformasi yang kemarin, kita harus berhubungan dengan OJK dan juga kondisi di lapangan yang kurang yang kurang stabil, ya, yang kurang mendukung, maka kemudian ada beberapa tahapan yang kemudian sengaja dilompati, tapi bukan berarti itu ditinggalkan, tidak. Nah, oleh karena itu beberapa tahapan-tahapan yang kemarin barangkali dilompati dan belum optimal, sekarang sudah harus dilakukan karena itu merupakan bagian dari urgensitas konsolidasi dan keberadaan BKD bagi BUMDesa. Terutama terkait dengan serah terima BKD kepada desa dan kepada BUMDesa. Jadi selama ini secara simbolis, ya, secara jumlah atau secara formal saja, setelah ditransformasikan sampai dengan hari ini itu belum ada proses penyerahan serah terima BKD kepada desa, kemudian desa kepada BUMDesa belum ada. Sehingga ini barangkali yang kemudian menyebabkan pengurus BUMDesa itu merasa enggan untuk ikut campur dan terlibat di dalam proses operasional BKD. Begitupun pengurus BKD juga masih enggan untuk meminta atau koordinasi dengan konco-konco pengurus BUMDesa sampai dengan pemerintah desa. Nah, makanya kemudian secara formal, entah itu pengurusnya tetap atau ganti, tetap secara formal harus ada proses serah terima dari BKD kepada BUMDesa dan kemudian kepada BUMDesa. Nah, tetapi sebelum proses transformasi, proses serah terima tersebut sebaiknya dilakukan verifikasi dan validasi aset BKD secara total. Sehingga apa? Sehingga setelah nanti diserah terimakan, kalau butuh ada masalah itu sudah diketahui sejak awal. Kalau toh kemudian ada pengaduan kolektibilitas dan sebagainya, itu sudah dikaji dari awal. Khawatirnya kalau tidak dilakukan verifikasi dan validasi, teman-teman langsung dilakukan serah terima. Kalau misalnya ada masalah, nanti yang kena BUMDesa. Nah, proses verifikasi dan validasi tentang keberadaan aset ini menjadi penting untuk memastikan kejelasan tentang posisi dan jumlah aset yang dimiliki oleh BKD. Sebenarnya jumlah aset BKD itu sebenarnya sesungguhnya berapa jumlahnya? Benarkah kemudian 200 juta, 300 juta, 400 juta dan sebagainya? Kemudian jumlah aset yang demikian banyak itu
posisinya ada di mana, di rekeningnya berapa, di buku kasnya berapa, di kasnya berapa, kemudian piutang atau yang berputar di masyarakat berapa. Kalau misalnya ada masalah kolektivitasnya berapa. Ini kan harus jelas sebelum diserah terimakan ke desa. Khawatirnya kalau ini tidak jelas dia bisa menjadi bumerang. Salah satu contoh saja yang perlu kita sampaikan di Bangsungan, di desa Bangsungan, Kecamatan Kayu Kidul. Itu sebelum diserah terimakan ke desa oleh pengurus desa sama desa dilakukan proses verifikasi dan validasi. Di sana sebenarnya jumlah asetnya 500 juta lebih. Tapi setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditemukan ada sekitar 300 juta uangnya itu zol, tidak ada catatan saja. Dan diketahui kemudian yang melakukan penyimpangan itu adalah pengurus BKP yang lama. Nah, maksud kita bahwa masalah-masalah yang seperti ini hendaknya itu dari awal itu segera bisa terdeteksi sebelum dilakukan serah terima. Kemudian yang melakukan verifikasi dan validasi atau audit pemeriksaan, siapa yang melakukan verifikasi dan validasi adalah tim yang dibentuk oleh desa. Jadi kalau teman-teman masih ingat, sebenarnya pada saat proses transformasi kemarin itu ada SK Kepala Desa tentang tim transformasi itu jumlahnya kurang lebih 5 orang. Ini berasal dari unsur mana saja, bisa berasal dari unsur perangkat desa, bisa dari BPD, bisa dari tokoh masyarakat, bisa dari pengurus desa dan yang sebagainya. Yang penting bukan pengurus BKD yang lama, itu tim verifikasinya. Verifikasi dan validasi itu dilakukan biasanya itu paling cepat itu 2 minggu, paling lama 1 bulan sudah selesai, bisa diketahui tentang posisi aset BKD. Nah, jadi verifikasi dan validasi, selain verifikasi dan validasi aset, juga dilakukan verifikasi dan validasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BKD, baik permasalahan kolektivitas ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya yang muncul karena faktor operasional atau karena berdasarkan pada pengaduan masyarakat. Itu terkait dengan konsolidasi keuangan BKD. Kemudian selanjutnya terkait dengan rekening. Rekening BKD yang selama ini masih 1, nanti setelah diserah terimakan ke desa, itu semua BKD sudah harus punya 2 rekening. Karena aplikasinya itu syaratnya dua rekening. Itu punya 2 rekening. Itu rekening operasional dan rekening umum. Rekening umum adalah rekening yang digunakan yang berfungsi untuk mengelola hasil usaha. Jadi nanti semua uang modal usaha, baik itu yang berasal dari angsuran pokok ataupun angsuran jasa atau bunga, itu masuknya ke rekening umum. Kalau rekening operasional itu rekening yang berfungsi untuk mengelola biaya operasional saja. Agar apa? Agar nanti ke depan tidak terjadi tumpang tindih belanja. Jadi kalau misalnya terkait dengan belanja operasional pengurus BKD itu ambilnya dari rekening operasional. Jadi tidak sampai mengganggu dana yang ada di rekening umum. Itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali sementara sampai di sini ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan Bapak dan Ibu. Oke, monggo. Iya, langsung ditanggapi ya Pak. Rekeningnya sendiri-sendiri. Jadi terkait ini manajemen keuangan, penataan pengelolaan keuangan. Jadi Bu Desa itu punya rumah tangga sendiri, nanti unit usaha juga punya rumah tangga sendiri. Jadi asumsinya begini, Bu Desa itu desainnya besar, dan boleh punya banyak unit. Unitnya kalau bisa lebih daripada 1-2, kalau bisa sampai puluhan.
Jadi unit usaha BUM Desa itu bisa puluhan, 30 sampai 40 unit. Makanya kemudian BUM Desa harus punya rumah tangga sendiri dan masing-masing unit punya rumah tangga sendiri. Jadi BUM Desa juga harus punya rekening umum sama rekening operasional. Setiap unit juga harus punya rekening umum sama rekening operasional. Spesimennya kalau rekening BUM Desa umum maupun operasional, spesimennya adalah Kades, Direktur BUM Desa, dan Bendahara BUM Desa. Kalau misalnya unit, itu spesimennya yang umum itu Kades, kemudian Direktur BUM Desa, Manajer unit, sama Bendahara unit. Kalau operasional unit cukup Direktur, Manajer unit, sama Bendahara unit. Begitupun di BKD. BKD berarti rekeningnya yang umum itu spesimennya adalah Kades, Direktur, Manajer unit, dan Bendahara unit BKD. Operasionalnya cukup Direktur BUM Desa, Manajer unit BKD, sama Bendahara unit BKD. Betul. Itu spesimennya. Yang belum, kalau misalnya sekarang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sebaiknya dilakukan dulu verifikasi dan validasi serah terima, baru kemudian dilakukan perbaikan spesimen atau pergantian spesimen. Ya. Khawatirnya kalau belum dilakukan serah terima kemudian sudah diganti, nanti ada persoalan, khawatirnya ada persoalan yang belum selesai. Itu terkait dengan spesimen. Tidak ada yang lain? Oke, monggo. Iya. 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 Kalau secara formal harusnya iya. Jadi pada tahun 2019 ini, karena sebagaimana kalau ini secara formal, secara yuridis, sejak diterbitkannya Perdes Transformasi BKD menjadi unit usaha BUM Desa, pada saat itu BKD sudah menjadi unit usaha BUM Desa. Dan sebenarnya pada saat itu BUM Desa sudah punya kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap proses BKD sebenarnya sejak saat itu. Begitupun BKD sebenarnya pada saat itu sudah harus membuat atau menyusun laporan untuk BUM Desa. Ya, harusnya begitu. Nah, tetapi kemudian persoalannya banyak BUM Desa dan BKD yang belum sinergis. Nah, maka kemudian pada bulan ini makanya kita coba dorong agar ada proses sinergisitas, dan BKD sudah harus bikin laporan kepada BUM Desa. Jadi laporan BKD yang belum dilakukan, yang belum disusun oleh BUM Desa itu harusnya terhutang dan itu harus disusun. Harusnya ke sana. Makanya kemudian besok pada akhir tahun sampai dengan 2019 akhir ini, oke lah, BKD misalnya laporannya masih triwulanan, tidak apa-apa ya, sampai dengan akhir tahun. Tetapi nanti tahun 2021 mulai Januari sudah harus melakukan proses pelaporan secara bulanan. Jalannya ke sana. Makanya ada tenggang waktu 3 bulan sampai dengan Desember ini sebaiknya digunakan untuk belajar bendahara BKD untuk menyusun laporan keuangan bulanan. Nah, di akhir tahun tetap BKD nanti BUM Desa juga melaporkan BKD. Makanya mulai hari ini sebenarnya sudah harusnya sejak kemarin, mulai hari ini BKD sudah harus dimintai laporannya oleh BUM Desa. Mau nggak mau, suka nggak suka harus. Ya, jadi kalau misalnya BKD tidak mau dimintai laporannya oleh BUM Desa bisa berkirim surat untuk melakukan teguran kepada BKD. Begitu. Oke, ada yang lain? Oke, lanjut. Oke. Nah, pasca dicabutnya izin usaha BKD oleh OJK, satu, BKD tidak lagi dalam pengawasan dan pertanggungjawaban OJK. Jadi BKD sekarang sudah tidak bisa lagi misalnya
kalau ditanya terkait dengan laporan bulat dan sebagainya, banyak BKD yang masih begitu banyak. Makanya kemudian ini dibutuhkan peran serta dan pengaruh Pak Kades khususnya sebagai leader di BUM Desa itu untuk melakukan untuk negur kepada BKD agar BKD benar-benar mau bekerja sama sebagai unit usahanya BUM Desa. Kemudian BKD tidak perlu lagi berkirim laporan keuangan kepada OJK. Oke, sudah jelas tidak ada lagi pembinaan dan pengawasan oleh OJK. Jadi karena tidak ada lagi pembinaan dan pengawasan oleh OJK, yang melakukan pembinaan dan pengawasan itu ya BUM Desa bersama dengan kepala desa dan instansi terkait atau bupati melalui DPRPD. Jadi wajib kemudian BUM Desa atau taruhlah desa ultra desa itu membina, entah itu pembinaannya berupa pelatihan, IST atau peningkatan kapasitas yang lain, ya monggo dilakukan pembinaan. Jadi BUM Desa itu bisa melakukan Monas sebagai bentuk pembinaan kepada BKD. Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kepada BKD ya boleh, tidak apa-apa untuk melakukan pembinaan di sana. Kemudian BKD sudah menjadi unit usaha BUM Desa berdasarkan pada Perdes Transformasi BKD. Saya pikir semua desa sudah punya Perdes. Ada yang Perdesnya hilang, enggak kawan ada. Karena desa juga enggak nyadar kalau sudah mengeluarkan Perdes itu enggak nyadar. Ya, coba dicari Bapak Kepala Desa itu. Ya, dasarnya ke sana. Ada serah terima BKD kepada pemerintah desa, kemudian kepada BUM Desa, ya sudah saya ceritakan di depan tadi. Segala tata cara dan mekanisme pengelolaan harus mengikuti tata cara dan mekanisme pada BUM Desa. Nah ini, BKD itu punya aturan, ada aturan main BKD. Saya nggak tahu aturan main, karena sejak 2017 akhir atau 2018 sampai dengan 2019, BKD katanya punya aturan main, SOP dan sebagainya. Saya belum pernah menemukan SOP BKD selama 1 tahun, hampir 2 tahun itu. Ketika saya tanya kepada JTU, semuanya tidak bisa menunjukkan SOP-nya atau aturan mainnya BKD. Jadi aturan main BKD itu dulu itu ternyata itu pada saat itu masih lebih banyak aturan dari BRI, ya, dari BRI dan dari kebiasaan. Jadi secara formal tertulis sampai dengan hari ini saya belum menemukan ada aturan BKD-nya sampai dengan hari ini. Ya karena kalau misalnya ada saya nggak tahu, karena saya tanya ke kantor-kantor JTU tidak ada yang bisa menunjukkan. Kalaupun ada itu terkait dengan surat edaran dari BRI, gitu aja. Makanya kemudian terkait dengan tata cara dan pengelolaannya sudah sejak itu diterbitkannya Perdes Transformasi sudah harusnya menyesuaikan dengan aturan yang ada di BUM Desa. Nah ini segera hal semacam ini segera harus disampaikan kepada JTU dan BKD. Materinya apa ini? Contoh saja, ini materinya contoh saja. Di salah satu BKD di Bangsongan. Ini contoh yang enggak perlu ditiru. Ini contoh yang tidak perlu dicontoh karena contohnya enggak baik. Jadi di sana itu ditemukan penyimpangan kurang lebih sekitar 300 juta. Itu yang menggunakan itu pengurus lama. Itu kan jelas-jelas pengurus lama bermasalah. Kemudian pengurus lama mengajukan pengunduran diri dan meminta pesangon. Dikasih kan? Ya aneh kan, dikasih gitu kan. Makanya itu dasar mereka mengasih. Jadi ini harus segera disampaikan kepada BKD bahwa BKD itu aturannya sebagaimana yang ada di BUM Desa, ada di SOP itu. Kalau toh SOP itu belum dianggap belum sesuai dengan mekanisme dan kebiasaan yang ada di BKD, ya monggo dilakukan penyesuaian. Terutama terkait dengan perhitungan honor JTU, kemudian perhitungan usia masa pensiun dan sebagainya yang belum tertulis di sana. Jangan sampai kemudian BKD itu melakukan tindakan transaksi kegiatan sampai dengan tindakan transaksi keuangan tapi tidak punya dasar.
ya punya dasar hukum yang kuat, yaitu mesti lemah. Makanya misalnya kayak di Bangsungan, misalnya mereka memberikan pesangon kepada 2 orang pengurus BKD yang lama dan 1 orang JTU yang mengundurkan diri, itu tidak punya dasar hukum, secara legal nggak punya. Karena di legal drafting di SOP sampai di ADRT, Bundesa, sampai di Perdes itu belum mengatur tentang itu, atau aturan itu belum ada. Sebenarnya aturan itu dibutuhkan, tapi sebaiknya kan dibahas dulu. Kalau mereka melakukan tindakan kegiatan tetapi belum punya dasar hukum, ya itu lemah. Kemudian yang kedua terkait dengan legal budgeting. Legal budgeting itu terkait dengan perencanaan keuangan. Yang ini kemudian ini menjadi dasar bagi setiap personalia yang ada di desa maupun BKD untuk melakukan tindakan transaksi keuangan. Baik perencanaan keuangan yang berupa proyeksi hasil usaha sampai dengan perencanaan rencana RAP, biaya operasional sampai dengan rencana arus cash flow. Itu juga belum dilakukan penyusunan. Nah, oleh karena itu, karena ini keberadaan menjadi legal budgeting bagi pengurus desa, ya harus segera dilakukan penyusunan di sana. Itu terkait dengan fakta dan aturan yang harus ada. Kemudian BKD bertanggung jawab kepada desa dan desa wajib melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap BKD. Jadi pengurus desa itu kepada BKD sifatnya melakukan pembinaan dan pengendalian, pengaturan, pembinaan dan pengendalian. Jadi enggak kemudian pengurus desa itu ikut mengurusi BKD, mengurusi utang, beli nasabah dan sebagainya, enggak. Jadi pengurus desa itu melakukan pengendalian terhadap apa? Terhadap rencana kegiatan yang dilakukan yang ada di BKD. Rencana keuangan yang ada di BKD. Bukan kok pengurus desa nanti ikut ngurusin nasabah, ikut melakukan gula nasabah, tidak seperti itu. Jadi ke depan, begitupun sampai dengan unit. Jadi cara ini terkait dengan mindset dan cara berpikir yang harus berbeda antara pengurus desa sama pengurus unit. Jadi kalau pengurus unit itu cara berpikirnya itu bagaimana melakukan pertumbuhan terhadap unit usaha yang dioperasionalkan. Jadi misalnya unit usaha BKD ya bagaimana melakukan pengembangan nasabah, golek nasabah sing akeh. Bagaimana menangani kolektivitas yang banyak. Pengurus desa melakukan pengendalian terhadap ini semuanya. Tugas pokoknya pengurus desa selain ini adalah bagaimana pengurus desa nanti bisa mengembangkan kegiatan desa. Bikin unit-unit usaha yang banyak untuk apa? Untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa. Jadi misalnya pengurus desa itu wajib, misalnya pengurus desa itu kalau saya wajib punya peta sosial ekonomi desa. Yang di sana peta itu memuat tentang potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa. Sehingga kalau pengurus desa itu bisa tiap hari melakukan transek atau jalan-jalan di desa secara terstruktur ya, untuk menemukan potensi-potensi yang ada di desa, potensi sumber daya alam terutama, baik yang ada di permukaan sampai dengan yang ada di dalamnya. Itu. Dan kemudian ini dibahas di dalam rapat pengurus desa untuk dilihat, dikaji, dianalisa sampai dengan menghasilkan alternatif kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini kemudian disusun dalam canvassing atau business plan yang kemudian diajukan ke desa untuk mendapatkan permintaan modal atau bikin unit usaha yang baru. Nah, terkait dengan ini, begitupun Bapak Kepala Desa juga bisa mendukung agar ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini terkait dengan desa dan unit usahanya. Kemudian terkait dengan pembinaan desa kepada BKD bisa melalui IST, ya, bisa melalui peningkatan kapasitas yang lainnya atau pelatihan dan bisa melalui rapat-rapat. Khususnya rapat. Desa itu minimal dengan BKD, dengan unit usahanya, baik itu unit usaha BKD atau yang lainnya, itu minimal 1 bulan sekali ada rapat, minimal 1 bulan sekali.
Kalau satu bulan tidak ada rapat sama sekali, itu biasanya 30 waktu itu desa itu mesti akan habis, hilang. Itu dimulai ke pengurusnya yang hilang atau bagaimana, mesti tidak sehat lembaga itu. Jadi lembaga, semua kelembagaan itu kalau misalnya tidak ada rapat sama sekali, itu mesti tidak sehat lembaga itu, terutama desa. Jadi kami mohon juga Bapak Kepala Desa sebagai kader, sebagai penasihat dan leader di desa ini mendorong betul kalau misalnya di desa itu minimal desa itu 1 bulan sekali harus ada rapat. Rapat evaluasi tentang capaian progres kegiatan usaha. Desa itu sebenarnya sama dengan unit itu harusnya punya target. Targetnya apa ya? Target usaha, target kegiatan maupun target keuangan. Jadi pada saat Bapak dan Ibu pengurus unit maupun BKD ketika menyusun perencanaan keuangan, menyusun perencanaan hasil usaha, itu kemudian menjadi target yang harus ditepati, yang harus diugemi. Jadi taruhlah misalnya dalam perencanaan keuangannya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun BKD itu mendapatkan hasil usaha 120 juta dalam 1 tahun. Maka kemudian biaya operasionalnya BKD itu maksimal 40% sama desa. 40% dari 120 juta. Itu berapa? 48 juta. 48 juta itu untuk operasional BKD sama desa. Makanya kemudian perencanaan keuangan hasil usaha ini menjadi target yang harus dipenuhi oleh BKD maupun desa. Jadi kalau 120 targetnya dalam 1 tahun, maka setiap bulan dibikin rata-rata desa BKD itu harus dapat penghasilan itu sebesar 10 juta. Nah, pada setiap bulan yang harus didapatkan ya ini 10 juta ini gimana 10 juta ini? Kalau untuk bulan 10 juta, 1 bulan itu ada 4 minggu, per minggu minimal ada 2,5 juta yang harus dihasilkan. 2,5 juta. Kalau misalnya dalam 1-2 minggu itu harusnya dapat 5 juta, kalau masih dapat 2 juta berarti ada sesuatu yang harus segera diselesaikan. Nah, maksud saya bahwa rapat evaluasi capaian progres kegiatan ini untuk menemukan kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan yang bisa menghambat tercapainya tujuan atau target itu. Jadi harusnya dalam 1 minggu itu dapat dalam 2 minggu dapat 5 juta, kalau itu masih dapat juta. Itu ada kendala dan hambatan apa di lapangan. Itu rapat itu mau tahu itu, mengenal itu. Jadi rapat itu bukan untuk mencari siapa yang salah, untuk mencari siapa yang buruk, tetapi prinsipnya untuk kebaikan bersama. Kemudian rapat di sana juga untuk menyusun rencana kegiatan. Ya, rencana kegiatan dari permasalahan-permasalahan yang sudah diketahui itu kemudian bagaimana bentuk antisipasi kegiatan antisipasinya sehingga pada akhir bulan nanti target 110 juta itu terpenuhi. Begitu. Itu fungsinya rapat. Khawatirnya kalau tidak ada rapat itu bendahara yang beling itu gak konangan. Ya, nyuwun sewu. Misalnya bendahara karena nyuwun sewu, biasanya kanca-kanca desa yang manajemen keuangannya, tata kelola keuangannya kurang baik, bukunya gak duwe, rekening gak duwe, ro-ro modal entek. Itu biasanya diawali ya kita tetap pakai asas praduga tak bersalah. Bendahara misalnya atau siapapun lah, oknum di sana, oknum ambil 100.000, udah, nggak ada orang yang tanya juga nggak ada rapat dan lain sebagainya. Besok ambil lagi, ditambah lagi, tetap nggak ada orang yang tanya, nggak ada rapat lagi. Bukunya juga nggak ada orang yang nanyakan, ambil lagi lebih banyak, tetap nggak ada rapat ya, ternyata nggak ada orang yang udah ambil sampai habis. Pada saat habis semua orang ingin rapat dia nggak hadir. Kalau kita misalnya hadir, catatannya nggak dibawa. Sudah. Kebiasaan masyarakat kita yang awal kalau misalnya pengurus itu nggak bawa catatan itu biasanya kan dibiarkan dulu. Ya wis nggak apa-apa lah, yang penting ngomong dulu. Sudah bicara, dikatakan, diinformasikan dan sebagainya, yang mulak nggak karu-karuan itu rata-rata akhirnya semuanya juga malas. Udah habis sudah. Makanya kemudian rapat itu menjadi sangat penting dan khususnya Pak Kades sebagai leader juga harus kencang.
Direktur desa juga harus kencang untuk benar-benar mendorong semua personalia yang ada di desa maupun BKD itu taat dan patuh terhadap peraturan yang ada, khususnya pada perencanaan keuangan atau tata cara pengelolaan keuangan. Nah, tata cara perencanaan keuangan itu ada di standar perencanaan keuangan, di SOP terhadap SOP tentang standar perencanaan keuangan. Itu sudah ada SOP-nya. Setiap desa sudah harus punya itu. Itu di sana itu sudah diatur bagaimana tata cara pembagian honor, perhitungan honor, bagaimana tata cara pembagian hasil usaha, bagaimana tata cara buka rekening, narik duit dari bank sampai dengan pelaporan berapa kas yang wajib atau bisa dipegang oleh bendahara dan berapa yang tidak boleh. Semuanya ada di sana. Silakan teman-teman baca itu. Di standar perencanaan keuangan itu juga diatur di sana apa yang boleh dibelanjakan dan apa yang tidak boleh dibelanjakan. Kemudian membangun sinergisitas kinerja BKD, desa dan pemerintah desa. Ini yang penting, sinergis. Jadi antara pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kades sebagai leadernya, sebagai leader di desa, dan pemerintah desa sama BKD, bagaimana ini bisa sinergis, ya, saling mendukung dan saling bekerja sama. Jadi ya semuanya harus berjalan dan duduk pada kelembagaannya masing-masing, pada tupoksinya masing-masing. Jadi kalau BKD itu menjadi unit usahanya desa, BKD punya kewajiban secara umum juga punya kewajiban secara khusus kepada desa. Begitupun desa kepada BKD itu punya tanggung jawab secara umum maupun secara khusus melakukan pembinaan dan pengendalian kepada BKD. Jadi BKD ini bilang ya ditegur, jangan dibiarin, ditegur 1 kali, 2 kali, bandel wae, tegur secara tertulis. Teguran secara tertulis. Jadi nggak apa-apa, harus tegas karena ini yang dikelola kan uang negara, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan bersama. Kemudian membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dan terarah. Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dan terarah ini ada ruang-ruang tertentu. Ada ruang-ruang tertentu yang bisa digunakan untuk membangun komunikasi dan koordinasi. Jadi misalnya pengurus BKD sama pengurus desa untuk koordinasi dan komunikasinya tidak kemudian di warung kopi, itu tidak. Karena cangkruan di warung kopi ketemu 1 orang 2 orang itu tidak terarah. Walaupun di sana ada muatan-muatan nilai yang barangkali perlu dibahas, tetapi tidak terarah di sana. Kalau itu menjadi ajang lobby untuk memberikan teman, ya enggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya harus ada forum dan ruang yang ini benar-benar terarah, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Oke, dari sini ada yang kurang jelas dulu dan perlu ditanyakan Bapak dan Ibu. Pas? Oke, kita lanjutkan terkait dengan membangun sinergisitas BKD dan pemerintah desa. Adanya ruang bersama yang bisa memberikan kesempatan bagi terpaparnya gambaran kelembagaan dan tupoksi personalia pengurus. Ini penting. Jadi adanya ruang bersama antara pemerintah desa, pengurus desa sama BKD. Itu penting, ruang bersama itu untuk memaparkan duduk kelembagaannya. Ini loh, di BKD ada manajer BKD, ada yang hadir manajer BKD. Tidak ada. Ada manajer BKD. Ini BKD posisinya menjadi unit usaha desa. Jadi dalam struktur kelembagaannya BKD menjadi unit usaha desa, bertanggung jawab kepada desa, bikin laporan kepada desa. Desa itu induknya BKD. Itu yang harus dipahamkan. Khawatirnya konco-konco BKD belum paham ini dan tidak mengetahui, sehingga masih jualan sendiri. Disemprit kalau pengurus desa juga nggak mau karena mereka nggak paham. Tapi kalau sudah paham seperti ini, kalau misalnya rodok nyimpang, rodok mengkak-mengkak disemprit, ya kudu bingung kan gitu. Ada satu ruang bersama yang memaparkan tugas pokok fungsi antar kelembagaan, antar kelembagaan desa sama BKD dan pemerintah desa dalam hal ini Kades. Terus kemudian adanya upaya peningkatan kapasitas personalia secara profesionalitas. Jadi ada pelatihan lah, ya, ada pelatihan.
pengalaman pengurus BUMDesa ataupun pengurus unit dilatih sama enggak itu tetap beda. Rata-rata pengurus BUMDesa di Kabupaten Kediri ini yang jalannya bagus walaupun tertatih-tatih tapi bisa dilihat dan tetap dirasakan itu berjalan itu kalau mereka dilatih. Itu progresnya mesti akan terlihat dan berkembang. Militansi ini juga kelihatan, tapi pengurus BUMDesa yang tidak pernah dilatih sama sekali ya pokok enek, pokok jalan, maksudnya akan di sana. Maka kemudian kami mohon juga pemerintah desa ini bisa memfasilitasi adanya dana atau anggaran untuk pelatihan pengurus BUMDesa, pelatihan pengawas, pelatihan penasihat sampai dengan operasional. Paling nggak banyak, paling 4 juta sampai 6 juta. Kalau butuh maksimal 10 juta itu pun juga wis turah gitu kan. Dan pelatihan itu kalau bisa setiap tahun dilakukan. Setiap tahun itu ada proses pelatihan. Kalau misalnya pengurus BUMDesa itu sudah punya hasil usaha, itu kan sudah dapat 5% untuk pelatihan, maka desa tidak perlu lagi menganggarkan. Tapi sejauh pengurus BUMDesa atau hasil usaha BUMDesa itu belum bisa digunakan untuk pelatihan, ya kami mohon tetap backup dan tetap mendukung untuk pelatihan proses pengurus BUMDesa. Toh nanti hasilnya juga kembali kepada desa. Paling nggak banyak 4 sampai 6 juta itu untuk penasehat, pelatihan penasehat, pelatihan pengawas dan pelatihan pelaksana operasional. Misalnya kayak Dewan pengawas itu kalau tidak dilatih juga nggak bingung, mereka yang mau diawasi apa itu juga bingung. Sumber-sumber pengawasannya di mana, apa yang bisa digunakan dan form atau alat kerjanya apa juga nggak akan tahu. Makanya mereka harus dilatih. Kemudian adanya kesepahaman untuk bersama-sama saling bekerja sama. Ini pentingnya ruang bersama itu bisa kemudian semuanya bisa sepaham dan sependapat. Jadi kalau sepaham biasanya sependapat. Kalau nggak sepaham, misalnya tidak ada komunikasi, tidak ada rapat, itu mesti ada. Kalau sudah ada miskomunikasi, mesti ada misunderstanding atau salah pemahaman. Kalau sudah salah pemahaman, biasanya salah pendapat. Pendapatnya mesti nggak bodoh. Kalau sudah salah pendapat yang terjadi kemudian konflik. Ya itu artinya kalau konflik ini terus-menerus terjadi dan segera selesai. Jadi merugikan semuanya. Makanya kemudian pentingnya komunikasi dan koordinasi untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian menyusun rencana kerja dan perencanaan keuangan bersama. Jadi misalnya dalam satu forum, karena ini BUMDesa itu bagus secara fungsional kan tetap di bawah Pak Kades sebagai leadernya. Bagaimanapun BUMDesa ini sebagai salah satu kelembagaan yang digadang-gadang membantu Pak Kades dalam memberikan pelayanan ekonomi, sosial ekonomi kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya visinya Pak Kades salah satunya menyejahterakan kehidupan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, itu salah satunya bisa ditempuh melalui jalur BUMDesa. Misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan apa? Indikasinya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berarti masyarakat itu dikatakan sejahtera kalau masyarakat itu tercukupinya minimal 3 kebutuhan tentang sandang pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan. Terkait dengan kebutuhan sandang pangan, kalau masyarakatnya nggak bisa beli, ya tentu nggak bisa mencukupi. Kebutuhan kesehatan kalau nggak punya uang juga nggak akan bisa berubah kecuali ada jam pas dan lain sebagainya. Maksudnya saya bicara di luar itu. Makanya kemudian masyarakat itu bisa sejahtera kalau masyarakat memperoleh penghasilan, kalau masyarakat memperoleh pendapatan. Ya. Terus misalnya salah satu visi KD juga mengurangi kemiskinan di desa, mengurangi pengangguran di desa. Bagaimana kemiskinan yang ada di desa itu bisa berkurang? Bagaimana pengangguran yang ini bisa berkurang? Tentu kemudian Bapak Kepala Desa tidak bisa menggantungkan serta-merta kepada lembaga-lembaga perusahaan yang ada di luar desa. Dan ini sebenarnya BUMDesa ini bisa dimanfaatkan, bisa difungsikan sebagai pilar ketahanan ekonomi di desa yang bisa mengendalikan laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di desa. Makanya kemudian dorong BUMDesa itu agar bikin unit yang banyak. Kalau misalnya BUMDesa itu punya 30 unit saja,
setiap unit itu butuh 3 tenaga kerja, itu sudah 90 orang itu masuk terserap menjadi tenaga kerjanya BUMDESA. Kalau 90 orang itu setiap orang punya 4 atau 3 anggota keluarga, berarti ada sekitar 9 kali 4 ada 360 warga desa yang tercukupi, yang hidupnya layak, penganggurannya sudah semakin berkurang. Daya beli masyarakat kemudian bisa meningkat dan bertambah. Otomatis kalau daya beli masyarakat bertambah, maka setiap produk yang ada di masyarakat itu mesti akan laku. Nah, hal semacam ini, konsepsi semacam ini bisa ketemu, bisa dilakukan implementasinya di dalam BUMDESA. Jadi visi misi Kades yang seperti itu maka kemudian diterjemahkan kepada BUMDESA. Bagaimana kemudian BUMDESA ini bikin unit yang banyak dengan mengoptimalkan sumber daya maupun sumber daya manusia yang ada di desa. Jadi BUMDESA itu punya peta sosial ekonomi yang bisa disinergiskan dengan RT RW di tingkatan desa. Ada desa yang punya RT RW, sudah punya RT RW, rencana tata ruang wilayah. Jadi yang selama ini Bapak Kades misalnya, di dalam visinya itu yang sudah termaktub dalam RPJMD dan RKPDes itu kan kemudian visi dan misi diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik. Biasanya kalau misalnya di desa itu ada selokan saluran air yang ini kurang layak ya dibangun, jalan kurang layak yang dibangun. Tetapi kemudian sampai hari ini saya belum menemukan ada kepala desa yang menggambarkan, yang memvisualisasikan visinya ke dalam rencana tata ruang wilayah desa. Jadi harapannya kalau desa itu punya master plan tentang gambaran desa itu 6 tahun atau 20 tahun ke atas, ya. Master plan-nya desa itu 20 tahun ke atas seperti ini loh, 20 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana kemudian pengurus desa itu bisa sinergis dengan master plan yang ada ini? Jadi ada fokus-fokus atau lokus-lokus ruang-ruang yang untuk fokus pengembangan pendidikan, pengembangan wisata, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya itu terlihat di sana. Nah, ini yang kemudian maksud saya ini bisa dikomunikasikan di dalam ruang bersama untuk menyusun rencana kegiatan bersama sampai dengan rencana keuangan bersama. Gitu. Kemudian adanya rapat rutin minimal sebulan sekali, sudah saya sampaikan tadi. Perubahan atau pembukaan rekening atau spesimen garing ada rekening umum dan rekening operasional. Itu. Nah, oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali ini sementara ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan Bapak dan Ibu. Gimana, Bu? Ya, rekening BKD yang lama apakah harus diganti? Ke depan nanti harus disesuaikan. Cuma sebelum ke sana, lakukan dulu proses verifikasi dan validasi. Jadi pasca hari ini kami mohon di desa itu ada rapat ruang bersama yang mengonsolidasikan antara BKD, pemerintah desa dan BUMDESA 1. Yang kedua, desa melakukan proses verifikasi dan validasi aset BKD secara jelas, baru kemudian serah terima. Jangan sampai desa itu sebelum melakukan serah terima, sebelum melakukan verifikasi dan validasi aset. Okay. Iya. Bisa. Tetap bisa, Pak. Bisa. Jadi BKD itu sudah menjadi unit usahanya BUMDESA. Desa mau melakukan penyertaan modal kapanpun senyata itu BKD dianggap prospektif,
sehat, ya monggo melakukan penyertaan modal. Prinsipnya boleh melakukan penyertaan modal kepada BKD, prinsipnya boleh. Sejauh dinilai BKD itu sehat. Kalau belum sehat, disehatkan dulu. Nah, untuk mengetahui apakah BKD itu sakit, sehat atau tidak, dilakukan verifikasi dan validasi itu. Kabeh biar benar itu. Nah, nanti kita dari kabupaten siap fasilitasi pelatihan IST untuk tim verifikasi dan validasi. Jadi yang melakukan verifikasi atau pemeriksaan nanti kita latih. Kalau nggak dilatih nggak bisa nanti meriksa. Nanti tetap kita latih. Oke, ada yang lain? Saya tambah. Oke. Kurang banter, Pak. Oh, legalitasnya apa? Jadi secara legalitas BKD menjadi unit usaha bum desa itu dasarnya Perdes transformasi BKD menjadi unit usaha bum desa. Itu sudah legal, itu sudah diakui. OJK saja mengakui itu. Perdes transformasi mestinya enak. Karena itu sebagai salah satu syarat pencabutan izin usaha. Salah satu syarat cabut izin usaha dari BPR, dari OJK, itu salah satunya adalah Perdes tentang transformasi. Itu sana itu legalitas yang menunjukkan unit usaha BKD menjadi unit usaha bum desa, BKD menjadi unit usaha bum desa. Itu legalitasnya. Kalau kemudian legalitas tim transformasi dan validasi itu SK kepala desa. Itu kayak ini itu jadi syarat kok enak kok SK itu enggak ada. Surat izin kepada siapa? Biar. Ya enggak. BKD itu satu kelembagaan dengan bum desa. Nggone desa sudahlah. BKD itu sudah menjadi asetnya desa, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab desa. Tidak perlu izin kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau melakukan verifikasi dan validasi, cukup misalnya surat dari bum desa atau surat dari pemerintah desa yang yang menginformasikan atau memerintahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Cukup itu. Enggak perlu kemana-mana. Itu sudah milik desa dan tidak ada hubungannya lagi dengan OJK. Itu cukup di desa. Oke, monggo. Iya. Apakah dimungkinkan untuk mengganti JTU? Semuanya itu serba mungkin karena BKD itu kan menjadi milik desa, milik bum desa. Kalau misalnya semua personalia yang ada di BKD itu kerjanya dinilai buruk, ya silakan dievaluasi. Tetapi maksud saya ingin mengatakan jangan serta-merta kemudian tanpa dilakukan evaluasi terlebih dahulu, penilaian kinerja terlebih dahulu, melakukan pergantian pengurus, khususnya JTU. Jangan seperti itu. Misalnya sekarang JTU tak ganti. Jangan seperti itu, kecuali JTU-nya mengundurkan diri. Kalau kinerjanya baik ya janganlah. Kalau kinerja baik itu hubungannya kan kemanusiaan lah, perkembangannya kemanusiaan. Tapi kalau misalnya itu dievaluasi oleh bum desa atau pemerintah desa bahwa kinerjanya kategori buruk, ya monggo saja, terserah. Oke. Ada yang lain?
Apanya? Untuk teknis pelaksanaan Pergantian. di atau SK. Iya. SK. Ya bahkan yang ganti ya. Kan bukan warga desa sendiri. Iya, makanya ini loh. Kemarin gini, JTU memang semuanya JTU itu bukan warga desa, karena itu prioritas. Karena itu memang prioritas dan itu memang kemarin kita sudah sepakat dengan DPRD dan juga dengan pemerintah daerah pada waktu itu untuk JTU tetap diakomodir walaupun itu bukan warga desa. Pertimbangannya adalah pertimbangan kemanusiaan, yang kedua pertimbangan jasa. Ya karena JTU sudah lama berkecimpung di sana, terus kemudian mau ganti lek mesake itu. Kecuali kalau dia sudah mengundurkan diri gak apa-apa lah. Pak Johari ya? Ya itu udah nggak mungkin, udah ganti aja itu Pak Johari. Tapi harus diselesaikan dulu sama Pak Johari itu. Apa namanya, tanggung jawabnya Pak Johari di sana selesaikan dulu. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, monggo Bapak. Oke. Boleh untuk pembukaan rekening sejauh itu banknya bank pemerintah ataupun pemerintah daerah. Boleh. Yang tidak boleh ke bank swasta itu yang nggak boleh. Pokoknya sejauh itu pembukaan rekening ke bank pemerintah atau pemerintah daerah boleh. Silakan. Oke, cukup. Halo. Oke, cukup ya. Pak Heri ada tambah? Oke. Jadwalkan nanti kita akan mendampingi ke wilayah kecamatan. Kemarin Pak Kepung sama Ngasem. Kepung, Muncul. sama satunya lagi Papar. Tanggal berapa kemarin? Papar itu awal bulan. Awal bulan besok. Awal bulan November. Lima jadwal ya. Ya mungkin nanti Repot Spesial ini dari Punjang. Bentar, target kita ini kan sebenarnya sampai akhir tahun ini sudah harus ada serah terima dari BKD kepada Bumdes. Jadi nanti mungkin koordinasi kita melalui Bu Kasih PMD, Pak Kasih PMD, mungkin Bu Lili dan Pak Imam sama Pak Antoni sudah pamit juga dalam kegiatan yang disampaikan tadi. Jadi nanti kita susun jadwal untuk RKTL dan nanti kami sampaikan kepada melalui Kasih PMD terkait dengan apa yang perlu panjang persiapkan. Jelas yang pertama itu adalah verifikasi aset yang ada di desa. Ini mungkin itu konten tambahan oleh monggo. Pas. Nah, iya sebenarnya. Aku ora tak tutup dia ini. Sampeyan sing tutup. Ya wis. Masalahnya masih kono teko. Wis kono ngene. Iya, betul. Berarti iki dulurnya. Ya, ini ada lagi tambahan dari Pak Pri. Baik, Bapak dan Ibu. Terkait dengan RKTL, rencana tindak lanjut, sebenarnya setelah ini kita maunya setelah ini sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman sendiri di desanya masing-masing. Tetapi toh atas permintaan, oke lah, nggak apa-apa, kita tetap fasilitasi dan dampingi sampai selesai. Kalau misalnya jadwal di kabupaten itu sampai dengan untuk bulan Oktober ini, kelihatannya sudah penuh untuk bulan Oktober. Makanya barangkali untuk proses fasilitasi nanti dimulai pada bulan November. Di bulan November ada kemarin Papar itu juga minta di awal, Kepung sama Puncung sama Asem juga minta, barangkali nanti juga akan kita jadwalkan untuk
kecamatan atau desa. Tetapi kami mohon nanti, misalnya kalau kami mohon nanti ada jadwal kita langsung IST ya. Untuk IST tim verifikasi dan tim validasi. Jadi satu kecamatan jadi satu saja. Atau barangkali misalnya Kunjang cuma 2, nanti bisa gabung dengan kecamatan yang lain atau tetap di Kunjang ya monggo, terserah lah. Ya, yus wong loro ya gak apa-apa lah, buat saya ya, tetap enggak apa-apa. Oke, tetap akan kita jadwalkan untuk fasilitasi IST terkait dengan proses verifikasi dan validasi. Nah, yang mau kita IST nanti adalah langsung tim verifikasi dan tim validasi. Ya, di sana nanti ada Pak Kades dan juga ada pengurus desa. Tim verifikasi dan tim validasi kami mohon juga disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Itu bisa berasal kemarin dari SK yang kemarin, SK tim verifikasi, SK tim audit. Kalau misalnya itu dianggap masih layak, maka itu enggak apa-apa. Kalau misalnya ada perubahan, ya monggo dilakukan perubahan. Tapi yang jelas tim verifikasi dan validasi itu bisa berasal dari unsur perangkat desa, BPD, pengurus desa, tokoh masyarakat, itu boleh, atau LKM boleh, enggak apa-apa. Yang tidak boleh berasal dari pengurus lama BKD, itu yang tidak boleh. Nah, pada saat IST besok kalau bisa, itu Pak Kades dan Ketua Desa itu hadir. Karena bagaimanapun itu tim verifikasi nanti kalau tidak ada Pak Kades, itu misalnya jalan itu juga akan tertatih-tatih. Ya, kalau kami mohon juga ada Pak Kades di sana yang bisa menjadi backup dari kawan-kawan tim verifikasi dan validasi. Kemudian perlu juga kita sampaikan bahwa verifikasi dan validasi itu dilakukan dengan prinsip untuk kebaikan bersama. Ya, dengan prinsip untuk kebaikan bersama, bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang buruk, tetapi untuk menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Itu prinsipnya verifikasi dan validasi. Yang kedua, untuk menemukan secara pasti posisi aset BKD baik yang ada di rekening, di kas maupun di piutang. Untuk mengetahui posisi itu. Untuk mengetahui secara pasti inventaris itu bentuknya seperti apa, keadaannya masih layak atau sudah tidak layak. Prinsip ke sana. Itu besok secepatnya lah setelah tanggal 21, karena 21 itu kita terakhir ya Pak ya. Kita terakhir setelah tanggal 21 nanti akan coba kita susun jadwal IST-nya untuk masing-masing kecamatan. Nanti jadwal IST-nya di kecamatan masing-masing. Ya, Nun Sewu kalau anggarannya dari DPMPD sudah nggak ada, sudah habis untuk anggaran ini. Anggarannya akan mohon nanti bisa dari kecamatan atau desa masing-masing yang monggo. Ya, misalnya malaikatan juga kita nggak apa-apa, tapi kita sampaikan kalau di DPMPD belum ada, makanya kita sampaikan ke desa. Oke, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan besar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walillahil hidayah, wallahu muwaffiq amin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Yusuf.